Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang tidak pernah berakhir bagi saya dan saudara. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas lebih jauh, alangkah baiknya kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin belajar tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami, agar kami memahami maksud firman Tuhan tersebut dan menjadi kekuatan kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami Bapak yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya tertarik membawa tema tentang kenakan manusia hidup baru. Saya ulangi sekali lagi, kenakan manusia hidup baru. Saya mengambilnya dari 2 Korintus 5 ayat 17, isinya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, seringkali kita diperhadapkan pada dua sisi kehidupan manusia, yaitu hidup lama dan hidup baru. Kita tidak bisa memiliki kedua-duanya. Jika kita masih mempertahankan hidup lama, tidak mungkin kita akan mendapatkan hidup baru. Demikian juga sebaliknya. Ada ilustrasi yang sangat bisa kita pahami adalah ketika kita suka nyimpan barang-barang lama, hingga semakin lama semakin penuh dan banyak ada kotoran-kotoran. Ketika diadakan pembersihan, tentu tempat tersebut adalah pengap, bau, kotor, ada sarang laba-laba, ada timbunan barang-barang lama yang mungkin tidak terpakai. Nah, tempat tersebut pasti tidak mengenakan untuk dilihat dan dipandang jika tidak baik, dan juga kadang-kadang tidak baik bagi kesehatan kita semua, karena akan muncul bakteri, virus yang ditimbulkan oleh barang-barang tersebut. Sekarang tergantung pada kita sebagai yang memiliki barang tersebut, apakah membuat resiko mengambil keputusan mengganggu kesehatan atau tidak dengan cara membersihkan dan membuang barang-barang yang lama. Bapak Ibu Jemaat terkasih, seringkali firman Tuhan mengingatkan pada saya dan saudara untuk mematikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita bangkit bersama Kristus, kita harus mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas. Namun sekarang kita juga diminta untuk mematikan segala sesuatu yang sifatnya keduniawian. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Kira-kira apa maunya Tuhan supaya kita bisa menyatakan diri bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Selama ini kita masih bernapas di dunia ini, kehidupan akan diperbaharui. Jadi ayat ini tidak berlaku jika kita telah dipanggil Tuhan, kan sudah terlambat, ya. Semua dimulai dari kematian atas segala dosa untuk dibangkitkan bersama Dia dan hidup dalam kekudusan hingga suatu kali kelak dipermuliakan bersama Dia. Mengapa sih kita harus menanggalkan manusia lama serta kelakuan atau sifat-sifat lama yang masih melekat bagi diri kita? Dan itu diperlukan sebuah keberanian dan tekad, kemauan keras yang untuk mematikan, memangkas agar kita bergairah mencari dan memikirkan hal-hal tersebut di atas. Jika tidak, kita akan semakin terobsesi mencari perkara-perkara duniawi yang sifatnya kedagingan, sehingga kita lupa oleh kebesaran Tuhan. Sama seperti ketika kita membuang barang rongsokan, barang-barang yang tidak penting di rumah kita, bukannya kita membuatnya suatu tempat dan menutupinya agar tidak kelihatan, demikian kita membuang semua karakter manusia lama kita tanpa menyisakan satupun. Bapak Ibu Jemaat terkasih, apa konsekuensinya jika kita tetap mempertahankan segala sesuatu yang sifatnya duniawi? Pasti Allah akan murka. Mampu nggak kita mematikan hal-hal duniawi tersebut? Yesus telah menang dari kematian dan bangkit untuk hidup selama-lamanya.
Karena ia menang atas kematian dan maut tidak berkuasa lagi atasnya, kita yang mati dengannya dan hidup dengannya juga akan menang atas semua godaan-godaan tersebut. Bagaimana dengan kondisi kita yang sudah dibangkitkan bersama Kristus? Kita tidak lagi dikuasai oleh karena kita telah mati dan bebas dari dosa kita dan hidup bersama-sama Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih, jangan kita mencari alibi dengan mengatakan kita kan manusia lemah, beda dengan Yesus, terus melakukan dosa tersebut dengan melakukan kebohongan, kebencian, korupsi, selingkuh, dan lain-lain dengan sengaja. Ini sama dengan kita meremehkan kekuatan kebangkitan Kristus. Rasul Paulus mengakui justru di dalam kelemahan kita bisa jadi kuat. Kita nggak kecewa, kita nggak putus asa, karena kuasa Kristus menaungi hidup kita, sehingga tidak ada yang patut disombongkan dari diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat terkasih, seringkali kita jatuh ke dalam dosa karena kita merasa kuat sehingga tidak perlu Tuhan. Bukankah kita sering berdoa pada pagi hari, siang, sore, malam, kapanpun. Namun setelah kita dikabulkan, kita merasa sudah menang. Kemudian gak lagi butuh sama Tuhan lagi. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan ujian untuk saya dan saudara untuk mengetes kira-kira sudahkah kita terlepas dari dosa ini. Dia ingin membentuk saya dan saudara menjadi pengikutnya yang kuat, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, atau kehebatan, tetapi untuk kemuliaan namanya. Kadang-kadang tanpa sadar kita mudah marah, suka memfitnah, mengata-ngatai seseorang, dan seringkali melakukan tipu muslihat atau dusta. Karena ego kita terusik, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak aman. Sejujurnya kita selalu menuntut sesuatu yang enak dan cocok bagi kita, bukan cocok bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita harus mengakui bahwa banyak kelemahan-kelemahan kita yang membutuhkan kekuatan Tuhan untuk diubah agar menjadi sesuatu yang lebih indah. Sudahkah kita mengalami pembaruan hidup dari hari ke hari oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mencari dan memikirkan hal-hal di atas dan mematikan serta menanggalkan manusia lama. Pembaruan itu tidak bisa instan, pasti ada proses. Nah, lewat proses itu bisa seminggu, sebulan, setahun, bahkan bertahun-tahun. Dan itu berlanjut terus-menerus secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, tetaplah terus-menerus berharap pada Tuhan, supaya kita tetap bisa menjadi serupa dengan Kristus dan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, segala berkat rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami semua lewat firman-Mu. Kiranya firman Tuhan Yesus dapat kami memberkati kami pada saat beraktivitas sepanjang hari pada hari ini. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.